tengah berduka ya Mas ya. Betul. Sumatera sejak beberapa hari ini, kita sekitar 5-6 hari, Ya, betul. korban berjatuhan, harta benda hilang. Bagaimana Greenpeace melihat tanggapan pemerintah sejauh ini? Sudah tepat atau masih terlalu lambat? Terlalu lambat dan gagap ya kalau kita lihat sebenarnya. Bahkan Presiden baru datang kemarin, itu hari ke-6. Bahkan media sosial udah tahu bahwa ada bencana di Batang Toru itu 7 hari yang lalu gitu ya total. Jadi kita tuh sangat kehilangan empati juga ya Ya, para empati. pejabat negara ini ketika Kepala BNPB bilang tidak semengerikan yang ada di medsos gitu ya. Lalu beliau ke sana dan melihat ternyata semengerikan itu. Dan kita kan tahu ya korban bencana ini selalu akan meningkat dan dihitung gitu. Dan kita sebenarnya dalam konteks SAR itu akan selalu berpacu sama waktu. Jadi 1 menit itu sangat penting sebenarnya. Jadi melihat seremonial yang lebih banyak daripada aksi nyata gitu ya, aksi langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat pada aktivis, relawan, termasuk TNI Polri yang turun gitu ya. Tapi kita akan melihat bahwa mereka membutuhkan bantuan juga. Bahkan mungkin bantuan dari TNI Polri dari provinsi lain untuk di BKO-kan ke wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Jadi kalau kita lihat informasi bahkan mereka membutuhkan air bersih ya. Jadi kalau dalam kondisi bencana ini sebenarnya agak sulit ya untuk ngomong ini nih, apalagi kita yang kayak saya yang lahir dan besar di Sumatera Utara ya, sampai besar di sana, banyak keluarga di Sibolga, di Batang Toru gitu ya. Kesedihannya tuh 2 kali sebenarnya. 2 kali dalam artian tahun 2020 kita tuh udah memprediksi bahwa akan ada bencana besar di Batang Toru. Dari dampak deforestasi sama situasi cuaca ekstrim yang semakin banyak di wilayah Asia Tenggara. Ini kan sebenarnya catatan-catatan panjang sains gitu ya. Philippines, Thailand, tahun ini ya Philippines, beberapa bulan lalu Philippines kan, typhoon. Kita lihat intensitas hujan yang semakin besar di wilayah Sumatera, di wilayah sekitar ini. Kalau deforestasinya besar, bencana itu hanya tinggal menunggu waktu. Saya ngomong ini tahun 2020. Masih ada YouTube-nya, masih ada, saya cek ya, masih ada pemberitaannya. Waktu kita ngomongin deforestasi masif di wilayah Batang Toru. Dan hari ini kejadian gitu ya. Jadi sains sudah mengingatkan dan banyak orang sudah mengingatkan terhadap wilayah ini sebenarnya, kerentanan ekosistem.